Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Irawan. Perkenalkan, bagi yang baru pertama kali melihat. Nah, kali ini saya akan saya akan memaparkan beberapa poin yang akhirnya membuat seseorang itu berhenti dalam bisnis, khususnya di bisnis yang berbasis network atau jejaring. Perlu digarisbawahi bahwa jejaring tidak serta-merta, tidak semuanya adalah multi level marketing. Jejaring di sini yang saya maksud adalah jejaring yang berkonsep komunitas, berkonsep kemitraan atau partnership. Berdasarkan pengalaman, saya pernah menggeluti beberapa bisnis yang konsepnya demikian. Konsepnya adalah jejaring atau partnership. Pernah juga di multi level. Nah, sebagian saya berhenti karena memang sayanya berhenti, tapi ada juga yang tidak bisa lanjut karena dari pihak bisnisnya tidak bisa lagi dibisniskan. Dalam artian seperti ini, saya mengikuti suatu bisnis, kemudian bisnis itu tidak ada lagi. Nah, secara langsung, mau tidak mau saya tidak bisa lagi bisnis di sini. Nah, itu artinya bisa dibilang bukan serta-merta kesalahan saya. Nah, poin pertama, ini secara dasar, paling mendasar, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hanya fokus kepada puncak. Analoginya seperti ini. Ketika kita melihat seseorang sudah ada di puncak, di atas gunung, kita akan merasakan kenikmatan apa yang seseorang di puncak itu rasakan. Enak banget ya mereka di atas. Sudah bisa menikmati view, sudah bisa melihat sunset, sunrise. Nah, puncak itu yang akhirnya menjadikan seseorang itu fokus tujuan. Pemahaman seperti ini yang akhirnya merusak fundamental, membuat seseorang itu akhirnya malas belajar, membuat seseorang itu akhirnya tidak memaknai proses, tidak mencintai proses dan sebagainya. Nah, puncak itu idealnya menjadikan motivasi, menjadikan pemicu semangat kita, tapi bukan serta-merta tujuan kita. Artinya, ketika kita paham bahwa puncak itu adalah hanya sebatas motivasi, ketika dalam perjalanan mendaki sebuah gunung, kita sudah tahu dari awal bahwa kemungkinan di jalan yang kita daki itu kita akan bertemu misalnya dengan hewan buas, ya, misalnya dengan jalanan yang terjal, jalanan yang lika-liku, tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu perjalanan misalnya. Atau ketika kita mendaki, kita akan kewalahan dengan tenaga kita, tidak ada persiapan dengan tenaga kita. Kita tahu bahwa kita akan ngos-ngosan misalnya. Nah, karena kita tahu ini, dari awal kita sudah mempersiapkan segalanya. Misalnya dengan olahraga, dengan mempersiapkan stamina yang prima misalnya. Atau berpakaian yang serba menutupi, karena kita sudah antisipasi dari awal kemungkinan di jalan akan menemui hewan buas dan sebagainya. Nah, inilah yang saya sebut, mereka kebanyakan yang berhenti dalam bisnisnya di tengah jalan hanya berfokus kepada puncak, hanya melihat keindahan-keindahan apa yang orang sudah ada di puncak rasakan. Nah, ini kekeliruan yang banyak orang jalani, kekeliruan yang mayoritas orang lakukan, yaitu hanya menjadikan puncak sebagai tujuan utama. Padahal tujuan utama dan proses itu adalah dua hal yang tidak bisa diceraikan, harus jalan beriringan. Ketika kita tidak hanya menjadikan puncak sebagai tujuan, kita akan menikmati semua proses yang kita jalani untuk mencapai puncak itu. Dan tidak jarang orang ketika sudah paham dari fundamental ini, dari pondasi ini, ketika menapaki jalan menuju puncak itu bahkan melupakan puncaknya. Artinya ketika dia berproses menuju puncak, saat itu juga dia akan merasa nanti juga pasti sampai di puncak dan pasti juga merasakan nikmatnya di puncak. Tentu kalau sudah di puncak kita bisa main gitar, bisa menikmati view seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bisa melihat sunset dan sunrise misalnya. Nah, tapi kembali seperti yang saya sampaikan, puncak adalah bagian dari motivasi belaka. Nah, selanjutnya, poin yang kedua adalah tidak fokus atau pecah fokus. Fokus ini adalah modal utama, modal pertama yang harus dimiliki seseorang ketika menjalankan bisnis dalam basis network. Dengan konsep jejaring, dengan konsep
kemitraan atau partnership. Ketika fokus sudah pecah, maka proses akan pecah, tujuan pun akan pecah. Biasanya motivasi akan melemah. Konkretnya seperti apa? Kita, sebagian dari kita adalah masih pekerja, sehingga untuk benar-benar fokus dalam bisnis adalah suatu keniscayaan. Karena sebagian pikiran kita, tenaga kita, bahkan waktu kita, itu sudah kita bagi-bagi sedemikian rupa dari tempat kerja dan bisnis kita. Artinya, secara langsung, fokus kita sudah pecah. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Khusus untuk pekerja, itu idealnya begitu selesai bekerja, begitu hari libur, itu hendaknya 100% pikiran dialihkan kepada bisnis. Itu baru bisa disebut fokus. Karena di lapangan banyak kita ketahui ketika masih bekerja, nyambi dengan bisnis, kemudian di luar itu masih banyak pikiran-pikiran yang berusaha dia pikirkan gitu. Misalnya dengan kegiatan A, kegiatan B, aktivitas C, D, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya membuat fokusnya terpecah belah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fokus itu adalah modal utama setelah uang dan niat. Ketika fokus ini terpecah, maka proses akan terpecah dan tujuan akan terpecah. Caranya menyatukan adalah dengan yang saya sebutkan tadi. Pastikan ketika kita masih belum benar-benar 100% fight di dalam bisnis, artinya kita harus benar-benar mengalokasikan pikiran kita ke dalam bisnis di luar jam kerja. Entah itu setelah habis masa kerja atau di hari libur. So, siapapun yang melihat video ini dan merasa dirinya masih belum benar-benar fight dalam bisnis 100%, artinya masih nyambi, harus disadari bahwa pikiran kita sudah bercabang. Artinya, cabang itu harus benar-benar fokuskan 100% pada bisnis. Jangan lagi dipecah, jangan lagi dicabangkan. Nah, selanjutnya, poin ketiga. Meletakkan standar orang lain kepada standar kita. Mesti kita akui bahwa setiap orang itu punya resources yang berbeda, punya privilege yang berbeda. Ini perkara yang tidak bisa kita paksakan untuk menjadi diri kita. Kadang kita berpikir bahwa dia bisa, artinya saya bisa. Bisa iya, bisa tidak. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, setiap orang punya privilege yang berbeda. Karena punya privilege yang berbeda, artinya menimbulkan resources yang berbeda. Kadang kita ngukurnya seperti ini. Seseorang itu 2 tahun sudah mencapai A misalnya. Dia 3 tahun sudah mencapai B misalnya. Artinya saya bisa seperti mereka. Bisa iya, bisa tidak. Karena privilege mereka berbeda, resources mereka juga berbeda. Ini sama sekali tidak bisa kita paksakan untuk terjadi pada diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan privilege yang kita punya, resources yang kita punya. Tujuannya boleh sama dengan mereka, caranya boleh sama dengan mereka, tapi ketentuan waktu kapannya itu tidak bisa kita paksa sama persis dengan mereka. Mungkin bahkan kita bisa lebih cepat daripada mereka, karena kita sudah memaksimalkan privilege yang kita punya dan resources yang kita punya. So, dari sekarang, pastikan kita tidak menempatkan standar orang lain kepada diri kita, karena orang lain itu punya privilege dan resources yang berbeda dengan kita. Lanjut ke poin berikutnya. Malas belajar. Ini tidak jarang dan sering terjadi. Orang sudah menyalah-nyalahkan pihak eksternal, menyalahkan situasi dan kondisi, padahal kegagalan itu, ketidakberhasilan itu terjadi karena malasnya kita belajar. Kita perlu ingat-ingat pesan guru kita. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak akan pernah berhenti mengajar. Karena kalau kita tidak imbangi dengan rajin belajar, kemungkinan kita akan kewalahan mengimbangi pembelajaran dari kehidupan. Ada pesan guru lagi, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Kegagalan adalah kegelapan. Ketidakberhasilan adalah kegelapan. Nah, cahaya itu yang akan menerangi langkah-langkah kita selanjutnya. Cahaya itu, ilmu itu yang akan membantu kita membuat terang proses-proses yang kita lakukan. Jadi pastikan mulai detik ini, mulai dari melihat video ini, makin giatlah belajar, makin rajinlah belajar. Dari manapun, dari siapapun. Entah dari buku, dari seminar, dari workshop, dari training, dan seterusnya. What comes wrong, goes wrong. Sesuatu yang datang dengan cara yang salah akan berakhir pada sesuatu yang salah.
Artinya kalau kita malas belajar, kita tidak belajar, kita akan melakukan sesuatu dengan cara kita yang menurut kita benar, padahal belum tentu, padahal bisa jadi itu adalah salah. Sesuatu yang salah akan berakhir pada kesalahan. Jadi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu besar, meminimalisir kegagalan adalah belajar dan belajar. Poin selanjutnya, pahami rules 10.000 jam terbang. Mungkin setiap kita sudah paham dengan ini, 10.000 jam terbang, tapi tidak jarang mereka hanya tahu tanpa memahami dan mempraktikkan. Apa itu 10.000 jam terbang? Skill yang berkali-kali kita lakukan sehingga kita menjadi mahir atau ahli di bidang itu, termasuk dalam menjalankan bisnis dalam konsep jaring atau konsep partnership. Makin lama kita berkiprah, makin kita rajin belajar, makin kita paham tentang fundamental, kita akan tahu dan kita akan mahir dalam rules ini. Di sisi lain, kalau kita paham 10.000 jam terbang, kita juga akan tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada yang instan, tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Semuanya harus kita lalui proses by proses, progress dan progress. Tapi malangnya banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak paham, sehingga ketika ada sesuatu yang mengiming-imingi mereka dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang cepat, shortcut, akhirnya mereka kepincut dan tertarik atau ikut. Oke, poin-poin yang saya sebutkan tadi adalah poin-poin mendasar yang harus kita terapkan dari awal untuk melahirkan hasil-hasil yang maksimal. Pastikan dari sekarang kita tidak hanya fokus pada puncaknya, pastikan dari sekarang kita lebih fokus, pastikan kita memanfaatkan, memaksimalkan privilege yang kita punya dan resources yang kita punya. Pastikan kita tidak lagi malas belajar dan lebih giat belajar, dan pastikan pahami bahwa di muka bumi ini ada 10.000 jam terbang. Sampai ketemu lagi dengan saya, Dedi Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.